Bapak Ibu karena tadi barangkali sudah menyimak cukup banyak gitu ya, saya persilakan boleh loh kalau ada yang mau, mengambil minuman dingin atau minuman hangat gitu ya, supaya suasana kita siang hari ini, insya Allah tetap segar ya, meskipun sudah jam mendekati waktu zuhur. Berdasarkan survei saya kepada, siswa gitu ya, jam-jam yang cukup rawan dan, punya intensitas untuk melihat jam dinding itu katanya salah satunya adalah jam 11 Bu, gitu. Jadi, biasanya, frekuensi kita melihat jam dinding itu lebih sering gitu ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, mohon izin tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Endang, saya senang sekali hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu BK, beberapa juga rekan-rekan psikolog ya, teman-teman dari psikologi juga saya lihat di beberapa nama-namanya, insya Allah, sudah kenal ya secara personal ya, karena saya juga, barangkali kurang lebih 10 tahun terakhir ini ya, banyak berinteraksi dengan sekolah-sekolah ya, khususnya juga di jenjang SMP. Jadi, mudah-mudahan diskusi di bagian ketiga ya, ketiga ini saya coba, melengkapi puzzle-nya gitu ya, melengkapi puzzle-nya. Kalau tadi dari Dokter Intan sudah dapat, gambaran ya, hasil-hasilnya seperti apa. Mohon izin Dokter Intan, tadi saya banyak mencatat, banyak men-screenshot gitu ya, hasil-hasil yang, sangat menarik ya. Kadang-kadang kita tuh suka punya asumsi katanya begini, katanya begitu gitu ya, tapi ketika melihat datanya tuh ternyata memang benar adanya ya Dokter Intan gitu. Jadi menarik sekali dan tadi di, sesinya Dokter Hasri ini juga, lengkap sekali ya, proses-prosesnya seperti apa ya, tahapannya sampai dengan mengenali gangguan-gangguan mental itu seperti apa. Nah, di bagian saya berharap kita akan lebih banyak berdiskusi, mudah-mudahan Bapak Ibu merasa nyaman ya untuk kita nanti bersama-sama berdiskusi. Sebetulnya tema umumnya itu adalah komunikasi efektif dengan remaja ya. Tapi, saya rasa saya mau memajukan satu kata di depan sebelum kata komunikasi, yaitu kata bijak. Karena ternyata berkomunikasi itu sebetulnya bisa jadi lebih mudah ya, sekedar berkomunikasi itu mudah. Tapi berkomunikasi untuk memahami dan kita bisa mendapatkan satu situasi yang nyaman dengan para pemuda kita itu ternyata butuh kebijaksanaan gitu. Jadi, mungkin nanti boleh berbagi Bapak Ibu, khususnya yang juga sudah punya anak remaja atau menuju remaja ya, pasti bisa merasakan susah-susahnya gitu ya, bicara dengan para remaja kita tuh luar biasa gitu ya. Nah, kita coba diskusikan, tadi sudah diperkenalkan ya oleh, Bu Endang, ini aktivitas saya 10 tahun terakhir ini memang jatuh cinta bidang anak dan keluarga, Bapak Ibu, dari mulai pengalaman, menangani kasus-kasus yang ekstrim ya, dulu saya bertugas di, pelayanan di P2TP2A provinsi di perlindungan perempuan dan anak gitu, saya melihat, eee, kadang suka bersedih ya, mungkin Bu Endang di sini sebagai rekan psikolog juga sama-sama merasakan kadang-kadang kalau kita sudah ketemu anak di ruang konsul tuh ada rasa tertusuk tapi nggak berdarah gitu ya, kalau kata zaman anak sekarang gitu. Ada rasa perih, kenapa ya ketemunya begini gitu, ke dalam kondisi, sudah hampa, merasa kosong gitu ya, dan, kita butuh waktu yang sangat panjang ya Bu Endang untuk melakukan recovery itu butuh waktu panjang. Yang ternyata sebagian besar luka-lukanya tuh sebetulnya didapat dari lingkungan terdekat anak gitu. Itu sih yang menjadi catatan banget buat saya untuk kemudian saya merasa perlu ya dan merasa terpanggil bahwa kita tuh kayaknya harus mulai dari lingkungan yang terdekat dari diri anak begitu ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sambil santai saja, boleh sambil, cari posisi yang nyaman, boleh sambil minum minumannya kalau sebelahnya ada minuman gitu ya. Saya mungkin mencoba melengkapi sudut pandang karena 10 tahun terakhir ini saya banyak berinteraksinya dengan anak-anaknya. Jadi saya mungkin di subjek tentang anak dan remajanya begitu ya, baik di ruang konsul maupun juga di banyak kesempatan begitu ya. Eee, Anak-anak kita itu berkembang, bukan hanya fisik tapi juga berkembang jiwa dan kepribadiannya. Jadi mungkin buat Bapak Ibu guru, kalau biasanya mungkin kerasa ya, anak-anak kita tuh, yang siswa-siswa kita tuh
apal tuh dulu gitu ya, apalagi kalau beberapa sekolah saya perhatikan kan ada dari level SD-nya ya gitu, beberapa sekolah di sini nyambung ya, SD-nya ada, SMP-nya ada. Jadi, bisa jadi yang sekarang kita ajar tuh dulu siswa kita juga begitu ya, di sekolah yang sama begitu. Ya kelihatan bedanya ya, anak-anak kita tuh berkembang bukan hanya fisiknya, tapi juga berkembang jiwa dan kepribadiannya. Ketika berkembang, jiwa dan kepribadiannya, saya ingin menyampaikan ini, saya mencoba melakukan, monolog gitu ya, anak-anak kita berdiri utuh ya, dia berdiri utuh, dia mempersepsi lingkungan, dia merekam banyak sekali kisah dan pengalaman Bapak Ibu ya, jadi tidak banyak sekali yang sudah dilewati sama mereka di usia sekarang kurang lebih start di 13, 14 tahun ya, dan mengembangkan cara-cara unik untuk dapat bertahan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu coba amati lagi anak-anak kita tuh, tingginya sama, jenis kelaminnya sama, wajahnya mirip gitu ya, pakai seragam yang sama, tapi ternyata, mereka tuh mempertahankan diri dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang, tampil sebagai anak yang, percaya diri gitu ya, ada tampil menunjukkan diri eksistensinya tuh justru dengan, anak yang nggak terlalu tampil, tapi dia unggul dalam hal-hal yang lainnya begitu. Nah, dia beradaptasi, ini kata kuncinya ini sih sebetulnya Bapak Ibu, mari kita nanti sama-sama berdiskusi, dia beradaptasi di antara inginku dan harapan lingkungan kepadaku. Jadi barangkali saya melengkapi sudut pandang bahwa jadi pemuda atau remaja juga gak gampang Bapak Ibu gitu, mereka ada dalam satu situasi di mana mereka bukan anak kecil lagi, tapi jadi anak orang dewasa juga belum, gitu ya. Mereka sedang beradaptasi, "Aku tuh pengennya sih sebenarnya begini, aku tuh pengennya tuh begitu, aku tuh pengen kayak dia," gitu ya. Banyak sekali inginnya mereka. Dan tapi mereka tahu bahwa lingkungan tuh punya harapan yang banyak banget sama dia. Yang kadang kala saya tuh nggak bisa, saya nggak tahu harus gimana lagi ya, gitu, supaya saya bisa beradaptasi dengan itu. Sehingga dalam prosesnya Bapak Ibu, ini saya yakin Bapak Ibu guru, khususnya yang bertugas di BK pasti sudah hafal di luar kepala, bahwa dalam prosesnya banyak hal yang terasa membingungkan. Anak-anak kita tuh ngerasa bingung Bapak Ibu, kadang kerasa berat, banyak emosi yang ketahan. Jadi satu waktu tuh, dia pengen nahan, tapi satu waktu tuh sebenarnya pengennya meledak banget teh, gitu. Jadi, ada banyak dorongan untuk uji coba gitu ya. Sebenarnya ketika anak kita dimarahin sama orang tuanya atau dia dapat perilaku yang nggak enak dari lingkungannya tuh dia sebenarnya tuh menyimpan banyak hal juga ya di dalam hatinya. Ada banyak dorongan untuk menguji coba, ada rasa penasaran yang tidak berujung gitu ya. Makanya tadi sudah disampaikan juga sebagian oleh Dokter Hasrini, itu memang agak mengerikan sih Bapak Ibu, kepenasarannya para remaja-remaja ini yang akhirnya mengantar mereka pada seks bebas, pada alkohol gitu ya, pada geng motor, tawuran dan sebagainya. Itu kadang-kadang awalnya hanya pengen coba-coba gitu. Jadi ada rasa untuk menguji coba, rasa penasaran yang nggak berujung gitu ya. Tapi sebenarnya rasa takut yang nggak terbendung juga gitu. Jadi, boleh dibilang jadi pemuda atau jadi remaja tuh berat gitu ya. Sama seperti rindu gitu ya, berat jadi pemuda itu gitu ya, ada rasa bingung, cemas, bagaimana aku seharusnya dan nggak jarang mengundang banyak prahara baru gitu. Sehingga, insya Allah saya perhatikan guru-guru BK di masing-masing sekolah tuh memang jadi tempat berpulangnya anak-anak ya. Di saat rumah-rumah mereka nggak nyaman buat tempat cerita, itu kalau datang ke guru BK tuh kayaknya nyes gitu, adem gitu kayaknya. Nah, saat ada prahara sama guru, sama orang tua begitu ya. Nah, posisinya seperti ini Bapak Ibu, gitu. Eee, ini putra saya yang pertama, menuju sudah menuju jadi anak, ABG ya gitu. Saya belajar dari, putra saya yang pertama ini bahwa anak-anak kita tuh tumbuh dengan cara uniknya ternyata gitu ya. Dia akan mempertahankan sesuatu yang penting untuknya, dia akan ngejar sesuatu yang menarik baginya, dan dia akan bertahan dengan caranya sendiri ya. Jadi saya sedikit cerita, putra saya ini, hobinya, karakternya tuh beda sekali sama saya. Dia sangat suka matahari siang bolong gitu ya. Dia sangat suka berdagang gitu ya, sangat, suka hal-hal yang buat saya itu susah, buat saya itu merepotkan gitu ya. Tapi ternyata itu suka gitu. Nah, bab-bab tentang remaja dan pemuda itu, yang saya amati 10 tahun terakhir ini, seringkali jadi prahara karena ternyata hal yang membuatnya penting itu bisa jadi beda dengan kita.
bisa jadi hal yang membuatnya menarik, itu bisa jadi beda juga sama kita. Artinya saya melihat, kenapa sih akhirnya banyak sekali gangguan-gangguan, mental pada remaja, delinkuensi ya, masalah-masalah penyimpangan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Intan bahwa, ternyata hasil dari, SDQ yang tadi sudah dipaparkan tuh, sebagian besar tuh ranahnya emosional gitu, sebagian besar tuh masalahnya masalah emosional gitu, yang ternyata itu berdampaknya banyak sekali gitu. Dan kalau bicara masalah emosi, maka kita bicara tentang diri, tentang satu rasa yang selama kurang lebih disebut remaja tuh udah dimulai dari 12, 13 tahun ya, remaja awal gitu. Ya bisa jadi kacamatanya beda gitu, kata kata dia penting, kata orang tuanya nggak penting gitu ya. Kata dia menarik, kata gurunya biasa aja gitu. Kata dia menantang, kata kata orang tuanya, "Apa sih kamu nyusahin banget?" gitu. Bayangkan Bapak Ibu, betapa banyak belasan tahun barangkali ya sekarang ketika kita ketemu dia di usia pemuda tuh, selama itu juga bisa jadi apa yang jadi inginnya, apa yang tertarik untuknya itu nggak dapat tempat gitu. Jadi jangan kaget dan jangan salahkan gadget sebetulnya ya. Saya seringkali menyampaikan juga ke orang tua di ruang konsul, saya bilang, "Bapak Ibu, gadget itu benda mati kok. Kalau kita nggak cas ya dia nggak nyala ya. Kalau kita nggak kasih kuota ya nggak bisa berfungsi gitu." Sehingga sebetulnya proses awalnya itu terjadi karena, bisa jadi kacamata kita melihatnya ini berbeda. Ya, ya. Nah, kalau dalam proses seperti ini gitu ya, pada anak remaja kita gitu, rasanya tuh seperti sedang naik roller coaster Bapak Ibu gitu. Saya sih berharap di sesi saya ini Bapak Ibu bisa santai, coba kita review lagi, ingat-ingat lagi, saat kita lagi apa, masa-masa remaja dulu ya. Tentu kita tidak setenang hari ini gitu ya, tentu tidak sebijaksana hari ini gitu ya, ada masa di mana kayak lagi naik roller coaster ya, jadi wah gitu emosinya begitu meledak-ledak gitu, atau seperti fire twister gitu ya, wah gitu ya, begitu menggebu-gebu sama sesuatu gitu. Boleh Bapak Ibu sambil santai, boleh sharing sama saya di kolom chat. Coba inget-inget lagi zaman dulu waktu masih SMP gitu ya Bapak Ibu, ledakan atau apa ya, ledakan atau hal yang apa sih, ledakan emosional apa sih yang mungkin masih keingetan sampai sekarang gitu ya? Apakah sangat terobsesi pada satu boyband tertentu misalnya, atau merasakan jatuh cinta pertama untuk pertama kali gitu ya? Boleh sambil ngobrol ya Bapak Ibu sambil santai, boleh, apa, berpartisipasi di kolom chat. Mungkin kalau kita ingat-ingat lagi rasanya begitu ya, gitu. Jadi kayak roller coaster, kita belum bisa bedain mana yang penting, mana yang nggak penting, kita belum bisa bedain, tunggu tunggu ini tuh, perasaanku saja ataukah memang objektifnya begitu, ya belum bisa membedakan itu Bapak Ibu. Nah, dalam prosesnya, apa, ya ini dia tadi disampaikan sebetulnya sama Dokter Ase ini, semua lonjakan dan fire twister itu gitu ya, itu mereda Bapak Ibu, mereda saat ada yang bisa memahami, gitu. Saat ada yang menemaniku menata diri, gitu. Saat ada orang yang menerimaku apa adanya, gitu. Dan ini harganya mahal banget Bapak Ibu. Kenapa saya sebut mahal? Karena banyak anak-anak kita yang nggak dapet ini di rumahnya, gitu. Nggak dapet ini, nggak dapet situasi atau lingkungan yang bisa paham dia, gitu. Nggak banyak orang tua yang sabar nemenin dia menata diri gitu. Lebih banyak orang tua tuh yang, "Kakak kok gini sih? Mama nggak mau tahu, mama nggak mau tahu, kamu pokoknya harus kamu pokoknya harus begini, kamu pokoknya harus begitu," gitu. "Papa nggak mau tahu ah, kamu harus bisa jadi contoh," gitu kan. Itu kalimat-kalimat yang familiar ya. "Kamu harus bisa jadi contoh, pokoknya mama nggak mau tahu, tugasnya harus selesai, pokoknya mama nggak mau tahu kalau nanti," gitu ya. Pokoknya 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 gitu. Tapi abai sama hal-hal yang perasaannya gitu ya, apa yang dia butuhkan dan sebenarnya dia butuh ditemenin buat nata dirinya begitu ya. Nah, karenanya tadi, saya kira sebetulnya kata kuncinya ini Bapak Ibu, apa apa, kata kuncinya adalah, mereka tuh perlu orang-orang kalau bahasanya nanti di komunikasi, mereka tuh butuh, orang, guru, BK ya, dan orang dewasa di sekitarnya yang bisa melihat dia tuh buat menyimak gitu. Bapak Ibu di sini boleh sharing ya gitu, pasti sudah mempraktekkan ilmu ini kepada siswa-siswa kita gitu ya. Meskipun kadang sinyal kita nggak selalu bagus ya, sinyal tuh dalam artian pada saat kita touching sama seorang anak tuh
Mungkin kalau secara psikologis tuh ada istilah dalam proses konseling tuh kita ada halo efek gitu, ini mah lagi dah, pasti dah, angger gitu ya, mungkin dalam hati kita suka ada kalimat-kalimat yang bikin, "Ah, tuh kan gini mah da ieu mah manja," gitu ya, suka, "Kenapa sih masalah gitu aja meni lebay?" Gitu. Mungkin kita dalam hati ada perasaan-perasaan begitu ya ketika kita menghadapi anak didik kita gitu. Nah, padahal sebetulnya Bapak Ibu, berbagai masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hasrini, itu sebetulnya obatnya, kotak P3K-nya itu sebetulnya bisa disiapkan di setiap masing-masing sekolah, di masing-masing rumah kita gitu ya, sebelum akhirnya betul-betul dibawa ke profesional sebetulnya. Nah, apa sih kotak P3K-nya yang perlu kita siapin itu sebenarnya sesederhana ini ya, mereka butuh teman yang bisa melihat untuk menyimak, bukan untuk mengkoreksi apalagi menjustifikasi gitu. Karenanya kalau mereka datang ke ruang konseling atau ke ruang BK, kadang-kadang kita kan nggak punya sulap khusus ya Bapak Ibu gitu. Saya punya banyak klien remaja yang orang tua suka nanya, "Teh Opi, emang kalau lagi di ruang konsul tuh ngapain sih?" Gitu. Biasanya pulang-pulang dari ruang konsul tuh mood-nya lebih enak gitu. Saya bilang, "Saya beri ramuan Pak," gitu. Saya kan enggak ya, kita nggak kasih ramuan, kita nih bukan bengkel ketop magic gitu ya, yang tiba-tiba seketika masalahnya hilang gitu. Tapi coba kita refleksikan Bapak Ibu, eee, memiliki orang yang mau terima kita apa adanya tuh nyaman kan gitu. Punya orang yang mau dengerin kita, bukan untuk menunggu giliran bicara ya, "Udah selesai belum ngomongnya? Oke, sekarang Ibu ya. Nah, jadi kamu tuh ya," gitu kan, menunggu giliran bicara ya, bukan denger, nyimak, "Oh, kamu tuh lagi ngerasa gini ya, oh kamu lagi ngerasa begitu ya," gitu. Nah, ini yang barangkali, jarang didapatkan oleh para remaja kita, gitu ya. Karenanya Bapak Ibu, menjalin komunikasi dengan para remaja, itu berarti sedang tersambung dengan dunianya secara utuh, ya. Jadi yang disebut dengan tersambung tuh ya memang terkoneksi ya. Kita nggak cuman punya misi menyelesaikan masalah gitu, kan biasanya guru BK tuh banyak titipan ya dan, biasanya orang tua tuh sangat trust dengan guru BK, "Bu, tolong dong Bu, ini di rumah tuh ya main handphone-nya udah kelewatan. Bu, tolong dong Bu dideketin sama Ibu, dikasih tahu dong Bu kalau, pacaran itu batasnya tuh seperti apa," gitu. Kadang-kadang saya sering juga diskusi ya dengan, guru-guru BK di sekolah tuh, banyak sekali pesan-pesan titipan gitu ya, dari orang tua kepada kita gitu. Nah, sebetulnya, berkomunikasi dengan para pemuda bukan tentang bagaimana keinginan atau harapan orang dewasa bisa diikuti. Jadi sebenarnya tidak sesederhana kita bilang, "Kamu nurut dong sama bapakmu, ibumu tuh kepikiran kamu," gitu. Bukan sesederhana bilang, "Kamu tuh ya belajar yang rajin," gitu. "Bapak kamu tuh," gitu ya, bukan sesederhana itu kan gitu. Tapi ya sebenarnya proses tentang sebuah kesepakatan ya gitu. Bapak Ibu kalau mau lihat nanti, bisa dilihat di sini, relasinya begini sebenarnya ya, saya coba gambarkan nih. Ini teman main di 7 tahun pertama, Bapak Ibu yang punya anak-anak di 7 tahun pertama relasi kita jadi teman main. Teman main itu relasi sederhana, tapi oleh-olehnya kita punya tempat di hati anak-anak. Masuk di usia SD, kelas 1 sampai kurang lebih kelas 3 itu sebetulnya sudah jadi pengarah. Makanya sudah mulai muncul tuh banyak aturan, kesepakatan gitu ya. Kita nggak bisa, tiba-tiba naik kelas jadi orang dewasa atau orang tua yang punya posisi sebagai pengarah, tapi kita nggak cukup bisa jadi teman mainnya. Bisa sih bisa, tapi mungkin pakai cara-cara pemaksaan gitu dan nggak awet biasanya. Langkah berikutnya sebetulnya start di relasi setelah 12 tahun, umur 10 tahun tuh, kita tuh as a coach gitu, parent as a coach. Kalau saya sebenarnya pakai angkanya sih sebenarnya 11 ya, rata-rata. Sekarang baliknya lebih cepat soalnya ya. Anak-anak kita tuh sudah dewasa lebih awal ya, sudah head, di usia kemarin saya melakukan survei sederhana tuh di beberapa sekolah, ada yang kelas 3 kelas 4 sudah head ya, kelas 3 kelas 4 tuh sudah head untuk perempuan. Kelas, 5, kelas 6 gitu ya, paling lambat tuh biasanya sudah head gitu ya di SMP kelas 1. Saya pernah punya kisah, menarik nih ya di salah satu sekolah gitu. Jadi sekolah ini agak kaget, eee eee, ternyata, punten, saya ini karena kita sudah sama-sama ini ya, sama-sama pendidik insya Allah. Jadi kaget karena ternyata, mereka ini ada kasus
punten, masturbasi bersama-sama gitu, yang dilakukan siswa SMP di kelasnya gitu. Pada saat orang tua dipanggil, saya kebetulan mengkonsul orang tuanya ya. Pada saat orang tua dipanggil oleh sekolah, orang tua nggak terima. Akhirnya orang tua minta pakai psikolog mandiri gitu ya untuk bisa melakukan second opinion. Orang tua nggak terima bahwa anaknya ada di situ gitu. Karena menurut dia tidak mungkin, anak saya itu anak baik, anak saya itu tidak mungkin lah seperti itu gitu. Sampai akhirnya datang ke ruang konsul, saya assess dulu anaknya, saya ajak bicara dulu anaknya, baru saya ajak bicara orang tuanya. Dari anaknya, saya tahu dan dia cerita, kan kalau untuk melakukan masturbasi pasti dia sudah dewasa ya, sudah balik, kalau muslim menyebutnya sudah balik gitu ya, organ-organ reproduksinya sudah matang gitu ya. Saya tanya, "Kapan pertama kali kamu balik? Kapan pertama kali kamu mimpi basah?" Ternyata dari kelas 5 SD. Jadi 5 SD, pas naik kelas 5 tuh dia sudah balik. Lalu saya bilang, "Apa yang terjadi saat itu ya?" Terus dia ceritalah bahwa itu tuh hal yang sangat fantastis dan luar biasa lah buat dia, dan dia explore itu dengan teman-temannya gitu. Yang buat saya sedih adalah ketika saya di ruang konsul dengan orang tuanya, saya tanya, "Ibu, Bapak, punten apakah Bapak Ibu sudah tahu bahwa anaknya sudah balik dari kelas 5 SD?" Dan orang tuanya nggak tahu. Kebayang nggak? Itu kejadiannya awal masuk kelas 1 SMP. Kondisinya, orang tua nggak tahu bahwa anaknya sudah balik. Anaknya sudah jadi dewasa ya, kalau dalam perspektif kita tentang memandang balik itu kan, berarti sebetulnya dia sudah siap jadi orang dewasa ya. Laki-laki sudah bisa menghamili perempuan gitu ya, organ reproduksi sudah matang dan perempuan sudah bisa hamil begitu ya. Tapi kan barangkali baru reproduksinya saja yang matang, tapi kematangan psikologisnya belum gitu. Jadi kasus-kasus kayak gini tuh 2 tahun terakhir ini banyak banget, sedih sedih, dan saya juga belum lama ada, tante ya, karena orang tuanya sibuk gitu, tantenya datang ke ruang konsul saya, dia nangis gitu, "Teh Opi, aku sedih gitu, aku perlu teman berbagi," gitu. Terus dia bilang, "Teh," gitu, "ponakanku sudah haid," gitu, "tapi aku belum siap-siap apa-apa, Teh," gitu. Jadi dia nangis dan dia cerita bahwa, "Ya Allah, aku belum siap-siap apa-apa, Teh Opi," gitu. Maksudnya anaknya tuh, kebutuhan dirinya juga masih harus diingetin gitu ya, untuk mandi, untuk apa gitu, sementara nanti hal-hal itu sudah wajib baginya gitu. Jadi fenomena kayak gini tuh banyak Bapak Ibu, banyak sekali yang nantinya kalau kita nggak punya relasi yang oke di sebelum-sebelumnya, susah buat kita bisa ngarahin dia dan susah kita naik level lagi as a coach gitu. Jadi sebetulnya, saya sering diskusi juga dengan, teman-teman di BK, masuk ke periode di atas 11 tahun, idealnya posisi kita sebagai guru BK tuh sudah as a coach, jadi coach-nya, jadi kayak gimana sih Bapak Ibu relasi sebagai coach, coach itu perannya tuh adalah mengoptimalkan apa yang dia punya ya gitu. Oh anakku, siswaku yang ini tuh kayaknya dia tuh unggul di menulis, tapi sebenarnya dia kayaknya agak malu kalau tampil di muka publik. Oh oke, apa yang bisa membuat potensinya itu muncul? Kan gitu ya, tadi Bu Dr. Hasri juga menyebutkan. Yang kurang dari profil remaja kita tuh di sini Bapak Ibu gitu. Mereka nggak cukup punya kompetensi, mereka nggak kenal aku tuh hebatnya apa ya gitu, aku tuh bisanya apa ya, akhirnya jadi ikut-ikutan aja deh gitu dan nggak tahu siapa yang jadi apa dirinya. Nah, ini problem besarnya Bapak Ibu, sehingga, relasi kita dengan remaja itu, ini sebetulnya riset-risetnya banyak sekali, saya sebetulnya mendalami tentang, disebutnya filial relationship ya, relationship antara anak dan orang tua sebetulnya. Nah ini, banyak sekali riset-risetnya terkait dengan itu gitu ya, bahwa ini mungkin nggak terlalu jelas ya, bahwa ketika berinteraksi dengan, remaja, calon pemuda kita gitu ya, calon orang dewasa, itu sebetulnya proses-proses yang terkaitnya banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali dan ini bukan hal yang mudah ya. Kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitarnya tuh punya, persepsi sendiri tentang suatu hal ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti saya, coba lengkapi di sini biar lebih mudah. Nah ini dia, kurang lebih gambarannya kayak gini nih Bapak Ibu. Ini kita, BK, guru, nakes, nanti orang tua khususnya ya.
pada saat kita berinteraksi dengan remaja kita bawa-bawa ini Bapak Ibu, kita punya self efficacy ya, kita merasa bahwa kita nih mampu nih, punya 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 rasa kompetensi terhadap satu hal, punya rasa kemampuan terhadap suatu hal, apalagi kalau jadi orang tua ya, sudah merasa tahu, Bapak tuh tahu, Bapak sudah lebih lama hidup gitu ya, Bapak tuh tahu kalau hidupmu main-main nanti kamu celaka gitu ya. Kita udah punya value itu gitu, kita udah punya value tentang norma ya. Kemudian kita juga sudah mempertimbangkan ya. Nah ini saya mungkin membawa sedikit aspirasi dari para orang tua ya gitu. Banyak orang tua yang merasa akhirnya jadi sering marah-marah sama anaknya gitu. Karena sebenarnya mereka juga nggak mau rugi ya gitu. Jadi mama tuh udah nyekolahin kamu, sekolah kamu tuh mahal, kamu nggak tahu ayah kamu tuh banting tulang buat bisa sekolahin kamu. Mama tuh udah ngasih les kamu gitu ya, mama tuh udah ngasih makan kamu gitu. Jadi berpikir tentang untung rugi dalam suatu relasi itu ada ya, kita sebagai orang dewasa tuh ada gitu ya. Kemudian punya standar secara personal ya, misalnya tadi, "Aduh menurut saya kalau masalah kayak gitu tuh harusnya nggak usah lebay, aduh menurut hemat saya harusnya tuh begini, harusnya begitu," tuh kita punya standar itu. Dan kita punya, emotional respon ya, kita kita punya, secara personal tuh kita ngerespon gitu ya, rasa iba, rasa semangat, kadang mungkin kita kecewa, itu ada, muncul dalam relasi kita. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa anak-anak kita di saat yang bersamaan, ketika dia sudah pemuda, ininya udah jadi juga gitu. Jadi saya sering bilang sama orang tua di ruang konsul, "Bu, Pak, kalau kita ngerasa ada lubang pengasuhan di anak-anak kita, makin cepat ditambal tuh makin baik, karena makin besar sudah terbentuk dia. Dia sudah merasa jadi dirinya sendiri, dia sudah merasa punya norma, ya itu kan mama, bukan aku." Udah bisa jawab gitu ya, gitu. Ya, "Oh gitu, aku nggak boleh pegang handphone, kenapa tuh mama pegang?" Gitu. "Oh gitu, tapi itu kan mama mah, beda dong zaman mama sama zaman aku," gitu. Dia udah bisa jawab begitu ya, dia sudah bisa banyak respon. Nah, kalau bahasa Jermannya Bapak Ibu gitu ya, bahasa Sunda maksudnya, inilah yang bikin relasi sering sekali paketrok gitu. Paketrok tuh bentrok antara relasi atau komunikasi antara remaja dengan orang dewasa ya. Sering paketroknya di sini gitu, nggak nyambung, bentrok normanya, bentrok standarnya, bentrok benefitnya, sehingga saya belum lama, ini salah satu contoh, saya belum lama memediasi seorang siswa dari salah satu sekolah swasta di Bandung. Dia datang, orang tuanya datang kepada saya eh, dengan kasus anaknya kecanduan game online. Kasusnya mereka itu sebelum datang ke saya itu sudah 1 bulan lamanya nggak saling bicara gitu. Jadi orang tuanya protes, marah gitu ya, anaknya marah gitu. Selama 1 bulan anaknya tuh nggak keluar-keluar kamar kecuali ke kamar mandi sama buat makan gitu. Jadi marahnya marah sampai luar biasa gitu. Anaknya marah karena menurut anaknya, "Bapak kok nggak ngerti banget sih sama aku," gitu. "Aku tuh game online itu hobiku," gitu ya. Dan aku tuh baru saja naik, jadi ada beberapa game kan yang memang punya level ya. Jadi kalau sampai level tertentu tuh, itu tuh kenapa sih mereka kejar, karena itu mungkin prestisius ya buat mereka gitu. Dan aku merasa sangat dirugikan dengan Bapak tiba-tiba mengambil handphoneku dan mencabut WiFi di rumah kita gitu. Anaknya kekeh dengan persepsi itu Bapak Ibu gitu. Sementara orang tua merasa kekeh dengan persepsi bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu tuh anak anak kami gitu, maka kamu harus ikut aturan di rumah kami gitu. Maka ini handphone dari Bapak gitu, yang ngasih kuota Bapak gitu. Jadi kalau kamu mau di sini ikut aturan ini gitu. Jadi itu nggak selesai gitu. Akhirnya mereka selama 1 bulan lamanya tuh nggak saling bicara dan nggak terlibat komunikasi sama sekali. Akhirnya hampir lama ya, ya singkat cerita, proses ini hampir 3 bulan lamanya dilakukan proses mediasi, yang salah satu pintunya, ya masing-masing harus kenal apa sih isunya, itu ya, harus kenal. Karena di sini disebutkan dalam riset yang tadi ya Bapak Ibu, ini disebutkan ada skill yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dimiliki oleh orang dewasa untuk bisa join, untuk bisa kenal sama para remaja. Yang pertama skill to involvement. Jadi memang harus masuk, harus tahu, harus nyelemin, harus bikin jembatannya gitu. Apa sih makna game ini buat kamu gitu? Kenapa kamu merasa sangat bersemangat dan sangat antusias sementara kalau lihat pelajaran kamu justru ngantuk gitu ya gitu. Apa ini gitu ya? Dan skill yang kedua tuh monitoring. Jadi memang nggak bisa 100% dilepas gitu ya. Kita nggak bisa
kitanya sibuk ya, orang tua dan juga ini kita sibuk, orang tua sibuk, tapi kemudian pengen hasilnya optimal, tapi nggak ada yang monitor juga susah. Ini problem kita bersama Bapak Ibu di siswa-siswa kita ya. Nanti barangkali kita bisa banyak berdiskusi dan komunikasi tadi sudah disebutkan. Nah, di sisi anak, skill-nya itu memang mereka harus asertif ya. Ini yang juga bolong juga di anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Dokter Hasmi menyebutkan eh, sepertinya mungkin harus ada hal-hal yang secara bertahap dilatihkan di anak-anak kita gitu. Kalau saya boleh memberi rekomendasi, 3 poin ini jadi poin utama gitu. Melatih asertivitas. Kamu tuh nggak suka kenapa? Apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka gitu. Dan bagaimana dia berespon dan beradaptasi terhadap hal-hal yang tidak dia suka gitu ya. Jadi ini skill yang penting untuk anak-anak kita. Kemudian melatih keputusan untuk mengambil keputusan ya. Ini kayak yang sederhana tapi juga susah. Kalau ininya ternyata missing di anak-anak kita, ya jadi ini nanti di sini yang di tabel ini disebutin pada akhirnya jadinya banyak pengaruh dari luar lebih banyak ya environmental barriers-nya ada ya udahlah nggak apa-apa ya kamu kan nggak tahu ibu kamu kan nggak tahu gitu ya kalau dia nggak bisa memutuskan nggak bisa kenal diri sendiri ya gampang sekali anak-anak kita mengalami masalah-masalah mental ya ataupun masalah-masalah kenakalan remaja gitu ya dan bernegosiasi ya saya perhatikan, nanti Bapak Ibu Guru boleh sharing juga, saya perhatikan kegagalan komunikasi dengan para remaja, itu kadang-kadang remajanya udah males duluan. Bapak Ibu punya nggak siswa yang begitu? Jadi, kamu udah ngomong sama bapakmu, kamu udah ngomong belum sama ayahmu, gitu ya? Jawabannya apa? Coba Bapak Ibu boleh sharing juga ya. Biasanya jawab, "Ah, males ah teh, males pasti dimarahin, pasti nggak ngerti, pasti," gitu. Banyak yang menyerah untuk bicara sih Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya begitu ya, Bapak Ibu boleh nanti sharing. Jadi akhirnya tidak terjadi proses negosiasi, tidak terjadi proses misalnya, "Mah, aku tuh jenuh nih Mah, daring Mah, aku tuh kangen banget sama teman-teman Mah, aku boleh nggak ya Mah kerja kelompok di rumahnya si A?" Misalnya gitu. Kan, kalau anak yang, matang ya secara karakter kepribadian, dia bisa melakukan negosiasi, dia siap, namanya minta izin, siap juga kan kalau diizinkan dan siap kalau tidak diizinkan dan dia bisa negosiasi. Tapi kan sekarang lagi pandemi kita bisa ngomong kan, anak kita bisa ngomong misalnya, "Ya tapi mah ada, soalnya ini kok cuman bertiga," misalnya, "aku jaga protap kok, habis ketemu aku langsung pulang," atau apa, kan banyak yang bisa dilakukan sebetulnya, tapi ini nggak terjadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini skill kita, nanti kita banyak ngobrol saja, karena di sini saya rasa banyak praktisi. Dan, kalau bicara nanti tentang anak-anak kitanya, ya ini juga insya Allah sudah hatam ya Bapak Ibu, tentang bab-bab tentang remaja ya. Anak-anak kita ada di usia ini, usia-usia di mana kita sedang kenal unik nih ya, rasa uniknya aku tuh apa. Dan tadi sudah disampaikan sama Dokter Hasrini, anak-anak kita itu setiap dari kecil dia merekam banyak kisah gitu. Jadi saya yakin ini juga mudah-mudahan ini jadi hal yang tidak terlewatkan sama Bapak Ibu gitu ya, bahwa dari setiap pancaran matanya di usia yang sama, sama-sama jenis kelaminnya sama, kisah yang mereka bawa tuh beda-beda dan biasanya kalau guru BK tuh kerasa ininya, feeling-nya tuh insya Allah mudah-mudahan terlatih ya gitu. Oh iya, ini anak yang sepi, dia membawa kisah masa lalu tentang dirinya yang tidak menyenangkan. Oh, ini anak yang penuh semangat, dia belajar kompetisi yang banyak di rumahnya gitu ya. Oh, ini anak yang gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, sehingga pada saat terjadi problem-problem atau masalah psikis pada remaja, itu sebetulnya kan ceritanya kisah panjang ya, yang kita lihat bunuh dirinya, yang kita lihat murungnya, yang kita lihat apanya, misalnya hal-hal yang ekstrim penurunan prestasi akademiknya itu tuh eksesnya sebetulnya ya, tapi prosesnya panjang gitu, proses perjalanan yang panjang. Panjang Bapak Ibu, proses perjalanannya panjang dari proses dia masih kecil gitu ya, memiliki makna terhadap rasa percaya gitu ya, mengembangkan kemandirian dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita memang ada di fase ini, confused gitu ya, krisis identitas yang ternyata itu membawa pengaruh yang sangat banyak gitu ya kepada proses selanjutnya. Begitu Bapak Ibu, secara teoritis sih saya nggak akan review banyak, karena saya yakin ini insya Allah sudah terkuasai secara teoritis, secara konsep,
pembagiannya beda-beda biasanya ya. Anak-anak kita di SMP awal itu dia mengalami proses early adolescence ya, atau remaja awal, kurang lebih usianya di 11 sampai 13, nanti dia masuk ke middle adolescence, beda juga biasanya warnanya ya. Warna-warna masalahnya biasanya beda juga di 14 sampai 18, dan nanti menuju masa dewasanya begitu ya. Secara teoritis saya tidak akan jelaskan terlalu panjang ya. Nanti kita diskusi saja, tapi secara sederhananya proses-proses yang saya amati tentang masalah psikologi remaja itu terjadi karena ininya nggak dapat tempat, si akunya nggak dapat tempat ya. Aku yang punya cara belajarku sendiri, aku yang punya energi dan kehendak sendiri, aku yang punya kebutuhan doronganku sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang nggak punya tempat ya, sehingga problem-problem itu terjadi di sini Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyederhanakan, kebutuhan anak-anak kita, anak remaja kita tuh butuh dua. Dia butuh diakui, dia butuh dibersamai. Nah, kalau diakui itu, ya dalam perspektif kita ya sebagai anak diposisikan sebagai makhluk Tuhan ya, atau makhluk Allah yang dia punya potensinya sendiri ya, punya haknya sendiri gitu ya, punya keunikannya sendiri, dan tetap dibersamai gitu. Nah, yang terjadi dalam prosesnya itu begini seringnya. Nah, bisa jadi diakui, tapi nggak dibersamai. Jadi ya terserah kamu aja deh, pokoknya kamu mau gimana gitu. Akhirnya dibiarkan. Nah, kasus-kasus psikologis yang akhirnya menjadi konsekuensinya biasanya anak-anak ya akan memilih jalan-jalannya sendiri ya, dan pada akhirnya tidak jarang di antara mereka akhirnya terlibat dalam banyak tadi ya pergaulan yang tidak baik gitu ya, atau mencari cara-cara sendiri untuk melakukan satu hal gitu. Jadi saya punya beberapa klien remaja yang akhirnya karena nggak ada pembersamaan ya dari rumahnya gitu, dia mau coba sendiri. Ada yang hobinya menyakiti diri sendiri ya, itu bukan hobi sebetulnya ya, udah sampai arah gangguan. Awalnya coba-coba, terus dia googling, lihat YouTube, wah asik juga ya gitu. Ada yang hobinya, mohon maaf, saya juga mengalami punya klien-klien yang punya dorongan seksual yang tinggi, tapi dia nggak tahu gimana harus menatanya gitu. Pada akhirnya dia melakukan tadi ya hubungan seksual lewat virtual gitu, itu terjadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Atau yang kedua, dibersamai tapi nggak diberi ruang akunya. Yang terjadi adalah apa? Maksa gitu. Pokoknya 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 gitu. Jadi pokoknya ikutin aja deh, ikutin ibu deh, ikutin bapak deh gitu. Pokoknya ini yang akan dilakukan, akan yang bagus buat kamu gitu. Jadi judulnya jadi maksa. Dan bab-bab tentang ini pada beberapa remaja yang tingkat agresivitasnya tinggi itu efeknya bisa jadi lebih dalam begitu ya gitu. Nah, proses pendidikan sebetulnya di sini yang tadi dititipkan juga oleh Dr. Hasrini ya. Kita sebagai tendik ya, sebagai tenaga pendidik yang bareng sama anak, harapannya kita melakukan dua fungsi ini, diakui dan dibersamai gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya, ini saya nanti mungkin lebih lanjutnya kita diskusi saja ya. Saya punya banyak riset-riset selama 10 tahun terakhir ini tuh memang ternyata bab-bab tentang remaja tuh ada di dalam hal-hal ini Bapak Ibu, tentang komunikasi, keterbukaan begitu ya. Yang kalau ininya nggak selesai gitu ya, jangan kaget, dorongan-dorongan eksternal tuh lebih berat, lebih berat. Apa kata teman tuh lebih diikuti biasanya ya. Apa kata teman begitu ya dibandingkan dengan apa yang dia butuhkan. Ini banyak sekali kasus-kasusnya, boleh kita diskusi. Dan saya 10 tahun ini, 7 tahun terakhir sih khususnya ya, 7 sampai 8 tahun terakhir tuh saya bikin riset kecil pada klien-klien remaja saya di yang bertemu ya, yang di ruang praktek tuh, saya melihat ada siklus yang berlanjut nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia waktu dulunya ya masa 6 tahun pertamanya dia merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan dirinya, itu ternyata masalahnya berlanjut. Jadi ada siklus masalah, saya sebut siklus masalah. Ternyata mengalami kesulitan adaptasi ya dengan tuntutan lingkungan di 7 sampai 10 tahunnya,
Dan biasanya di atas 10 sampai 14 tahun kalau masalah ini nggak selesai itu nyambung lagi masalahnya gitu ya. Sampai akhirnya di atas 14 tahun tuh betul-betul nggak kenal sama dirinya gitu. Nggak kenal aku tuh mau apa, memperjuangkan apa, sukanya apa gitu ya. Dan akhirnya menjadi serba salah gitu ya, dan tidak punya bekal hidup. Nah, ini bab-bab yang saya temui di lapangan ya, nanti kita boleh berdiskusi karena faktanya menanamkan keyakinan ternyata tidak semudah mengajarkan keterampilan ya Bapak Ibu. Ini PR kita bersama. Menanamkan kesadaran ternyata tidak semudah mengajarkan kebiasaan ya. Jadi saya menemukan banyak hal-hal ya tentang ini, dua kata ini, relax dan relate, menjalin komunikasi ya. Saya kira nanti kita diskusi saja ya Bu Endang supaya lebih seru karena sebenarnya sudah banyak pertanyaan juga karena saya yakin Bapak Ibu di lapangan tuh sudah banyak sebetulnya menemukan fenomena-fenomena dan pasti juga banyak yang sudah jadi pelajaran ya untuk kita bisa ambil bersama itu. Mangga mungkin Bapak Ibu saya kembalikan lagi kepada Bu Endang dan kita nanti akan berdiskusi langsung. Baik, terima kasih Bu Sofiana. Mungkin biar nggak ngantuk ya, karena sudah di jam-jam rawan, kita akan sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh teman-teman panitia, yang sudah disampaikan oleh peserta pada kolom chat. Silakan. Langsung saja mungkin, atau mau dibacakan ini Bu Sofiana? Saya langsung saja mungkin ya Bu Endang ya. Silakan. Baik ya. Baik, pertama dari Pak Atis Sutisna dari SMP Bunga Bangsa. Baik. Bijak mendampingi masa remaja berarti kita sebagai orang tua atau guru harus bisa masuk ke dalam kehidupan fase remaja. Untuk itu tahap kontak atau perkenalan atau kontak atau perjanjian pada awal komunikasi supaya muncul kepercayaan dan kenyamanan dari para remaja selama mendampinginya harus betul-betul diciptakan. Mohon penjelasan dari Ibu. Ya, baik, betul Pak Atis. Jadi dalam proses kita berhubungan sama remaja, kalau kondisinya kita baru ketemunya pada saat SMP ya Pak. Jadi kita ketemunya baru posisi kita sebagai guru, kemudian kita bertemunya baru pada saat dia SMP begitu ya gitu. Artinya kita tidak punya riwayat kontak sebelumnya gitu ya. Jadi kita ini statusnya baru kenal sebagai guru UPK. Saya sangat menyarankan di tahun-tahun pertama siswa kita di usia SMP itu memang kita banyak fokus untuk ini Pak, pengenalan diri ya. Jadi anak-anak kita mesti dibantu untuk itu ya, mesti dibantu untuk mengenali diri. Mereka sudah ada dalam situasi yang berbeda ya, sudah masuk fase yang berbeda juga begitu. Sehingga pada saat kita mengenalkan peran sebagai BK atau sebagai anak guru SMP-nya, kita menyampaikan kepada dia bahwa kami itu menemanimu loh gitu. Kami itu menemanimu bertumbuh, harus diciptakan kontak, betul. Kalau pengalaman saya mendampingi beberapa sekolah tuh memang BK tuh harus di-set sebagai tempat yang paling netral begitu, yang buat mereka merasa aman gitu. Buat mereka merasa aman ketika mereka punya keluhan, punya resah gitu ya dari permasalahan secara akademik maupun yang ada di rumah gitu. Jadi boleh sekali Pak Atis itu bisa diciptakan, jadi perlu dibentuk bonding gitu ya. Anak-anak di usia ini sebetulnya lagi masa-masanya lebih senang unjuk diri ya dibandingkan mendengar gitu. Jadi bab-bab tentang kontak dan perkenalan ini menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satu itu yang bisa kita lakukan. Begitu mungkin Pak Atis mudah-mudahan menjawab gitu ya. Jadi sangat bisa kalau bahasa kerennya tuh bikin bonding dulu gitu ya. Jadi kita punya bonding yang baik dengan anak-anak gitu ya. Jadi sosok yang bisa dipercaya gitu. Dan kadang-kadang anak-anak ini sensitif Pak Atis. Jadi saya perhatikan juga dia akan menerka gitu ya, aman nggak nih kalau ngobrol sama Pak Guru ini gitu ya, aman nggak nih kalau ngobrol sama Bu Guru ini, bocor nggak ya gitu, bocor nggak ke teman, bocor nggak ke yang lain gitu. Nah beberapa fenomena saya sering lihat, mungkin maksud kita baik ya, kita mengkomunikasikan kepada guru atau meng-cross check kepada teman, tapi kadang-kadang suka ada kesalahpahaman di mana akhirnya anak-anak jadi, tuh kan kalau cerita tuh nanti sesekolah jadi tahu gitu kan, mungkin Pak Atis juga ngalami ya fase-fase begitu ya, anak-anak yang akhirnya jadi nggak trust karena takutnya kalau cerita tuh nanti satu sekolah jadi tahu dan pada akhirnya malah cara-cara lain yang dia lakukan gitu ya. Begitu mungkin Pak Atis, mudah-mudahan bisa membantu. Baik, oh ini pertanyaannya ada 2 ya, oh baik. Yang kedua, kegagalan dalam relasi dan komunikasi sering
disebabkan oleh perbedaan persepsi antar kedua belah pihak dan tidak adanya perubahan perilaku yang diharapkan dari tujuan komunikasi itu. Iya betul Pak Atis. Jadi betul. Jadi cara kita mempersepsi masalahnya sudah berbeda begitu. Jadi tadi juga disampaikan ya, contoh kan tadi kasus yang saya ceritakan tentang games ya. Pada banyak kasus-kasus seperti ini itu babnya dari awal persepsinya sudah beda. Orang tua punya persepsi, mama, papa pengen kamu belajar gitu ya, pengen belajar, nggak mau tahu, jangan banyak main game dan kamu harus mendapatkan prestasi yang baik karena mama dan bapak sudah membiayain kamu mahal-mahal gitu. Itu kan goalsnya si bapak ya, goalsnya orang tua gitu. Tapi anak tuh punya goals juga gitu. Games ini menjadi salah satu tempatku untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan teman, mengisi waktu luang yang menyenangkan. Di saat aku nggak menemukan cara lain selain itu gitu. Kan goalsnya udah beda ya. Yang satu mempertahankan pendapatnya, ingin anaknya pinter, nggak main game, yang satu punya value khusus tentang game ini. Nah, dalam proses-proses seperti ini, sebetulnya harapannya kita bisa jadi mata pandangnya anak yang nanti bisa merefleksikan itu ke orang tua. Saya kira bagian ini yang bagian paling penting dari tugas kita sebagai BK, Pak Atis, gitu. Merefleksikan itu, karena kadang anak-anak kita, apalagi di usia remaja ya, belum banyak anak-anak yang punya keterampilan komunikasi begitu gitu ya. Misalnya yang saya lihat jarang ada anak yang bermasalah terus dia bisa bicara dengan bijak, mama, papa, sebenarnya teteh ini sedang merasa sepi dan teteh merasa butuh teman. Selama ini kan jarang ya dia bilang begitu tuh jarang gitu, sehingga itu yang butuh dibantu Pak untuk kita refleksikan, sehingga kita bilang, Pak, Bu, saya amati siswa ini, Ananda ini, saya tuh lihat dia tuh kesepian. Ternyata dia tuh kenapa sih dia tuh suka game? Karena yang saya lihat tuh dia tuh susah berteman di lingkungan nyata gitu ya. Sementara di game tuh dia mendapatkan rasa kepercayaan diri ya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya kira itu Pak Atis yang bisa banget kita bantu sebagai guru BK. Dan ketika ini dilakukan, ini kotak betadin pertama lah. Kalau di kotak P3K ini betadin pertama ya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk anak-anak kita. Baik. Begitu Pak Atis, apakah sudah jelas ya? Insya Allah. Terima kasih Pak Atis. Baik, saya lanjutkan ke SMP Yosudarso ya, Bu Endang ya, betul ya? Ya, Betul, Bu Sofyan. betul ya, SMP Yosudarso. Baik, yang pertanyaannya, bagaimana cara menangani anak-anak yang sering kambuh nakalnya? Baik, contoh ketika kelas 7 sering numpuk tugas, kemudian sudah ditangani dan ada perbaikan, namun di kelas 8 itu terjadi lagi. Apakah penanganan kurang tepat memang anak-anak atau memang anak-anaknya memang harus terus selalu diingatkan? Apakah ada cara lain yang lebih baik sehingga terlihat perubahannya? Baik, Bapak atau Ibu ya yang bertanya dari SMP Yosudarso, boleh saya ini raise hand supaya saya bisa menyapa. Baik. Ibu, Oh Ibu, oh baik iya Ibu. Baik Ibu, ini sepertinya memang masalah kita bersama begitu ya. Sebetulnya kalau saya yang saya pahami bab-bab tentang kesadaran, tanggung jawab terhadap tugas, itu sebetulnya idealnya itu sudah tuntas di masa 10 tahun pertama, Bu. Jadi kalau tadi saya share screen ya, saya share screen tadi oh ya tadi nanti mungkin boleh dilihat lagi yang saya share itu sebetulnya fase awal untuk membangun kesadaran akan kebiasaan baik itu sebetulnya di 6 tahun pertama, 6 sampai 7 tahun pertama. Kemudian nanti dia berlatih di 7 sampai 10 tahun, makanya kita sebut dengan masa latih, dan nanti penguatannya di 10 sampai 14 tahun, dan di atas 14 tahun itu sebenarnya sudah performing. Jadi kalau kita bicara anak umur 13 tahun tuh idealnya tuh bekal-bekal tentang bab kemandirian, komitmen terhadap tugas, regulasi diri, kesadaran tuh idealnya udah beres sebelumnya, Bu. Idealnya begitu. Tapi kita menjumpai kenyataan yang sama ya. Saya kira mari kita di sini berdiskusi bersama Bapak Ibu guru BK. Ternyata kenyataannya tidak begitu gitu. Kenyataannya kita tuh seperti lagi ngebimbing anak SMP, tapi rasa anak SD gitu. Coba Cung, siapa yang merasa begitu, Bapak Ibu gitu ya? Adakah yang punya rasa yang sama dengan saya gitu? Pernah nggak mengalami? Bu. Cung ya Pak, ada ya Pak ya gitu. Jadi Ada, mungkin betul Bu. jadi Banyak Bu. banyak betul Pak. Jadi bahkan saya amati justru ini terjadi di lingkup SMA Pak. Jadi sampai pada guru BK tuh saya diskusi kemarin dengan guru-guru BK SMA.
Teh, ini teh kayak lagi ngaping anak SMA rasa anak SD ya gitu. Bahkan katanya anak saya di rumah yang SD teh lebih lebih ngerti gitu ya tentang tugasnya. Jadi itu terjadi Bapak Ibu. Nah, menurut hemat saya berarti sumber masalahnya belum selesai Bu gitu. Jadi ketika dia numpuk tugas, ditangani ada perbaikan, tidak akan tidak akan pernah selesai gitu ya masalahnya, kalau sumber masalahnya nggak ditangani Bu, gitu. Jadi kadang-kadang kita suka merasa selesai meng-handle satu hal, padahal sebenarnya mungkin yang kita sedang set tuh lingkungannya. Jadi misalnya, ya udah deh nanti kalau ada apa-apa, ini nomor telepon Bu Guru, nanti, Bu Guru yang tanya, Bu Guru yang kontrol, Bu Guru yang itu, gitu. Nah, sehingga, tanpa sadar dia bisa beradaptasi kalau situasinya kondusif. Tapi ketika itu belum muncul dari dalam dirinya, bukan hal yang tidak mungkin, Bu, ini akan kembali lagi di awal gitu. Jadi prediksi saya masalah utamanya belum selesai, Bu, gitu. Gimana cara lainnya gitu ya? Cara lainnya adalah harus dipahami gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh sering numpuk tugas gitu. Bisa jadi mungkin guru sudah wah, udah wanti-wanti, orang tua udah marah-marah, si anaknya masih hare-hare gitu ya. Pernah mengalami nggak Bapak Ibu punya anak-anak yang seperti itu gitu ya, gitu. Yang dia mungkin, oh iya ya, tadi nggak ngerasa bersalah ketika terlambat ngumpulin tugas gitu. Dia nggak merasa perlu gitu ya. Jadi kalau itunya belum muncul akan balik terus. Jadi mungkin kita mesti mesti kalau bahasa saya remedial ya Bu ya. Tingkah laku tuh bisa diremedial juga ya. Pengasuhan itu bisa ada remedial parenting gitu. Kita mungkin harus apa namanya, ngebangun lagi kesadaran tentang itu, Pak, gitu. Prediksi saya begitu ya, gitu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, boleh selanjutnya ya? Iya, masih ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Desa Panitia. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Rika. Banyak orang tua yang kalah sama anak, sehingga orang tua menyerahkan kepada sekolah. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya termasuk psikolog yang punya pendapat, tanggung jawab utama, pertama dan utama itu tetap rumah, Bu. Jadi saya punya pendapat sebetulnya guru tidak boleh, tidak perlu merasa terlalu bersalah gitu ya ketika anak kok kayaknya, eee, tidak juga soleh, tidak juga menjadi baik begitu ya. Ketika orang tuanya lepas tangan gitu. Jadi saya kira, posisi kita sebagai guru BK, ini juga menjadi dilema juga ya sebagai guru BK tuh, eee sampai saya pernah berdiskusi ya dengan teman-teman BK tuh sampai bilang, "TOP apa iya ini tuh jadi tanggung jawabnya kita?" Gitu. Betapa banyak dong tanggung jawabnya BK tuh gitu, apalagi kalau BK-BK di sekolah negeri ya, mereka bahkan tidak ada, khusus ya gitu, sehingga BK tuh bisa jadi guru mata pelajaran gitu, dan dia harus, handle ratusan murid gitu ya, gitu. Sehingga apakah benar teh ini tuh tanggung jawab kita gitu, sehingga seolah-olah ketika anak bermasalah tuh yang lebih kepikiran tuh bu gurunya gitu, yang lebih kepikiran tuh BK-nya. Bahkan saya kenal beberapa profil BK yang luar biasa totalitas gitu ya, sampai dia tuh tahu tongkrongannya di mana, dia bisa nyempetin untuk datang ke tongkrongannya gitu. Saya punya sahabat seorang guru BK tuh setotalitas itu gitu, sampai sampai mau mau didatengin atau ketemuan di mana gitu ya. Udah kamu kalau ada apa-apa, bahkan anaknya tuh sampai luar biasa nyaman sekali lah dengan teman saya ini. Tapi mungkin yang kita nggak boleh lupa adalah Bu Rika dan Bapak Ibu guru bahwa orang tua tetap tidak boleh lepas tangan sebetulnya gitu. Sehingga bab-bab orang tua seperti ini sekolah harus turun tangan sih Bu, Pak gitu untuk menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua begitu ya. Begitu mungkin Bu Rika ya. Jadi bergen position kita sebagai Bu Guru dan Bapak Bu Guru BK juga harus tepat ya, dan tidak boleh juga kita menjadi kalah gitu ya dengan orang tua. Baik. Iya. Baik, saya lanjutkan ya Bu Endang ya. Baik, Ya, Bu. berikutnya SMP Mutiara 4 Ibu Hanifah. Izin bertanya, bagaimana cara treatment kita ke anak sendiri
agar bisa mendampingi masa remaja anak kandung kita sendiri. Terkadang perlakuan kita ke anak kandung dan peserta didik itu beda gitu ya. Betul, ada rasa canggung biasanya pada anak sendiri, betul. Apakah ada Bu Guru atau Bapak Ibu guru yang merasakan hal serupa? Bahwa mendidik anak orang lain itu lebih gampang daripada mendidik anak sendiri? Adakah yang merasakan begitu Bu, Pak? Gitu. Biasanya, apa namanya, dan ini dialami oleh banyak orang tua, Bu Hanifah, bahwa dalam proses kita menjadi orang tua, itu kita terikat harapan-harapan yang banyak sama anak-anak kita. Sehingga ada istilah mendidik dan mengasuh itu sebetulnya seindah mencintai, gitu. Yang berat itu harapan, gitu. Jadi, kalau sama anak tuh yang bikin beratnya tuh kita punya banyak harapan, Bu, sama dia gitu. Dan anak kita tuh adalah orang yang paling tahu ya kurang-kurangnya kita gitu ya, from A to Z-nya kita. Sehingga mungkin rasa canggung itu terjadi karena, kita merasa, "Ini udah bener nggak ya? Anak kita mau denger nggak ya?" Gitu. Tapi menurut hemat saya, apalagi Bu Hanifah insya Allah di sekolah juga udah banyak pengalaman mendampingi, anak-anak orang lain begitu ya, gitu. Dihidupkan terus aja Bu, rasa itu ya, bahwa yang dikedepankan adalah rasa cinta, rasa sayang gitu ya, mengaping itu gitu. Dan saya rasa pengalaman-pengalaman yang didapat sama Bu Hanifah selama proses jadi guru BK kan juga pasti banyak ya gitu. Pengalaman ini bisa bikin kita takut gitu ya, bisa juga bikin kita jadi lebih waspada ya sama anak-anak kita gitu ya. Nah, itu barangkali Bu Hanifah, jadi saya kira kata kunci pada remaja itu dedikasi sebetulnya, Bu. Jadi, buat anak-anak kita luangkan waktu tadi, Bu, di antara padatnya aktivitas kita pekerjaan, di antara dia juga yang padatnya aktivitas dengan, dirinya gitu ya, tetap perlu ada waktu, Bu, banyak-banyak waktu bersama. Dan kalau saya boleh kasih treatment sederhana bagi orang tua yang canggungan gitu ya, ke anak gitu, latihan sederhananya cuma ngobrol kok, Bu. Latihan sederhananya itu ngobrol. Ngobrol yang gimana sih gitu, ngobrol yang santai, kadang-kadang nggak perlu ada misi tertentu gitu ya, ngobrol yang santai, kita bisa ngobrol dia santai, dia bisa ngajak ngobrol kita dengan santai, ngobrol bisa mengalir tentang apa saja dan kita menikmatinya, itu udah jadi treatment yang luar biasa gitu. Selamat mencoba ya Bu Hanifah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik, ada lagi Kak, Bapak Ibu? Masih ada Bu Sofiana ya, Masih ada ya? slide Nah, terakhir. oh baik-baik, slide terakhir ya, baik. Oke. Baik, dari SMP Islam Al-Azhar 36, baik. Dalam menangani siswa yang tertekan oleh situasi orang tua yang bercerai, namun orang tua tidak bekerja sama dan sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dalam komunikasi dengan guru BK, anak bisa cukup lega, namun setiap pulang ke rumah, tekanan dari orang tua yang pasca cerai tetap muncul. Menurut Ibu, bagaimana bagusnya menghadapi situasi seperti ini? Masya Allah. Ya, baik. Situasi seperti ini bisa jadi terjadi di banyak sekolah ya Bapak Ibu gitu. Karena itu saya seringkali dalam hati saya ya, saya seringkali berpikir gitu, eee, punya guru BK yang bisa bikin lega tuh rezeki banget buat anak-anak gitu. Jadi saya ingin Bapak Ibu lebih semangat dan lebih yakin bahwa tugas kita ini mulia banget gitu insya Allah. Artinya, minimal dari segala macam hal yang bikin dia resah gitu ya, maka ketika dengan kita tuh bisa lega, itu udah hal yang luar biasa. Nah, pada bab-bab seperti ini, orang tuanya nggak bisa kerjasama, mungkin udah coba dipanggil mungkin ya, bapak atau ibu ini mungkin sudah dipanggil tapi mungkin nggak datang gitu ya, gitu. Dan pada akhirnya kan siklusnya jadi muter terus ya Bu, jadi muter terus tuh siklusnya, sama guru BK udah tenang, kemudian besoknya pulang ke rumah, ada lagi, gitu. Jadi, saya rasa cara-cara pertama yang bisa dilakukan sih tetap saja dicoba komunikasinya Bu, dengan, orang tua begitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh baru bisa nyimak dan ngelihat ketika dia sudah bisa tahu apa sih efeknya dari masalah itu. Sehingga bisa jadi mungkin sejauh ini orang tua masih mempersepsi masalah ini belum terlalu urgent, bisa jadi begitu gitu ya. Atau urgent tapi dia memilih untuk tidak peduli, bisa juga begitu ya gitu. Sehingga, kalau memang berbagai cara sudah diupayakan dan tidak bisa masuk,
terhadap orang tuanya, saya rasa mungkin kita bisa bantu dengan membangun menguatkan keterampilan dirinya ya, Bapak Ibu. Jadi pada bab anak-anak yang bercerai itu kan bisa terbayang tadi ya kalau saya coba gambarkan dalam presentasi saya tuh ada bagian yang tidak utuh di dalam dirinya ya. Mungkin Bapak Ibu juga selama beberapa kali konseling anak-anak seperti ini tuh udah kebayang apa sih yang dirasa hilang ketika orang tuanya bercerai. Oh, dia merasa mungkin nggak pede gitu ya. Oh, dia sering lihat situasi berantem misalnya. Oh, ada tekanannya tuh tekanan yang seperti apa gitu ya. Mungkin itu bisa lebih kita perdalam lagi. Dan yang kita coba kuatkan adalah menyusun ininya ya Bu. Mungkin ini sudah pernah dilatihkan ya di Bapak Ibu guru BK ya. Jadi menyusun ketahanan dirinya gitu. Oke, kalau begitu hal apa nih yang dari tadi Bu Hasrini memberikan kepada kita mungkin bisa dibantu di list Bu gitu. Apa sih faktor resikonya nih apa saja sih anak ini teh gitu ya. Oh iya, orang tua bercerai, sibuk ya, nggak komunikasi, ibu banyak tuntutan, situasi rumah nggak kondusif misalnya. Anak ini secara akademik tidak menonjol misalnya. Anak ini tipikal kepribadiannya yang rentan. Kan kita bisa bikin list begitu Bu. Jadi saya jadi insight faktor yang jadi proteksinya apa sih yang mungkin bisa jadi salah satu hal yang jadi potensi-potensi untuk dia bisa tumbuh misalnya oh anak ini anak yang mudah berteman oh anak ini ada mungkin bisa jadi kita bisa lihat juga dari riwayatnya oh anak ini punya kakak oh dia punya paman yang kooperatif ya dan suportif gitu nanti di langkah-langkah yang kita lakukan bagaimana kemudian nanti kita bisa nyambung pada komponen-komponen yang protektif tadi ya beberapa saya pernah pengalaman seperti ini Bu akhirnya saya sambungkan ya jadi saya tanya siapa di keluargamu yang itu signifikan untukmu gitu jadi saya atas izin orang tuanya kalau itu tidak bisa bertanggung jawab saya izin jadi saya yang tadi saya cerita tentang seorang tante yang dia nangis ketika ponakannya hate ya, itu karena orang tuanya nggak peduli gitu, yang handle itu tante gitu. Jadi saya komunikasi dengan tantenya gitu. Jadi bisa juga dibangun seperti itu Bu, dibangun dan dicari faktor-faktor yang bisa memproteksi dari diri anak tuh apa saja begitu. Begitu mungkin ya Bu, mudah-mudahan terjawab. Baik, yang berikutnya dari UPT Puskesmas Gumuru. Ibu izin bertanya, pengalaman saya di Puskesmas, beberapa remaja yang datang dengan keluhan pergaulan remaja dan mengakibatkan hamil di luar nikah. Lebih banyak remaja ingin bercerita masalahnya, tapi dengan perjanjian untuk tidak membocorkan cerita pada orang tuanya. Cara menghadapi kasus seperti itu bagaimana ya Bu? Karena di satu sisi kami takut kehilangan rasa kepercayaan anak untuk kami. Terima kasih. Baik. Ibu, Masya Allah, saya bisa membayangkan dan sepertinya trennya kasusnya makin banyak ya Bu, ya kasus-kasus yang seperti ini. Menurut hemat saya pada kasus-kasus yang seperti ini biasanya solusinya apa Bu? Maksud saya ketika hamil di luar nikah, kehamilannya diteruskan atau kehamilannya tidak diteruskan? Mungkin boleh boleh di open mic nggak Bu Endang? Biar sambil diskusi. Boleh Mangga dari Puskesmas Gumuru? Mangga boleh Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Mangga Ibu. Biasanya untuk kasus seperti ini dilanjutkan Bu. Kehamilannya pasti dilanjutkan. Cuman satu sisi kan Bu, pada saat anak datang dengan orang tuanya tuh pada saat di dalam ruangan, dia tertutup, tidak mau didampingi orang tua. Tapi pada saat orang tuanya di luar, kadang kan banyak anak-anak remaja itu bikin kode ya Bu ya, kalau misalkan hanya ingin berbicara dengan anaknya saja gitu. Tapi waktu setelah terbuka, karena beberapa kasus itu anaknya yang masih sekolah, ada anak yang masih sekolah, masih berpendidikan. Jadi kita bingung gitu Bu, secara tidak langsung kan kesehatan ibu hamil harus tetap kita utamakan. Tapi di satu sisi berhubungan dengan sekolah dan orang tuanya langsung gitu. Dia nggak mau terbuka kalau misalkan kita tidak menjaga rahasianya. Kadang kita bingung gitu Bu, ada di posisi yang batasannya mau bercerita ke orang tua, tapi apakah kita melewati batas terlalu masuk ke masalah keluarganya, apa seperti apa gitu Bu. Baik. Iya, iya sama-sama Ibu. Mudah-mudahan dimudahkan Bu. Iya, saya jadi teringat saya pernah punya case begini di salah satu SMA di Kota Bandung.
Jadi akhirnya, memang orang tua, kerjasamanya justru dengan BK. Jadi saya kerjasama dengan BK, sampai akhirnya teman-teman satu sekolah tuh nggak ada yang tahu, BK-nya tahu ya, teman satu sekolah tuh nggak ada yang tahu, hanya satu 2 teman dekat gitu ya. Tapi hanya bisa disembunyikan tuh sampai usia kehamilan kurang lebih 4, 5 bulan, Bu. Ya karena ada kondisi-kondisi yang juga berbeda kan ya gitu, seperti, pasti sudah mulai kelihatan ya ciri fisiknya dan, hal-hal yang lainnya begitu. Nah, pada kasus-kasus seperti ini nanti boleh saling menambahkan nih Bapak Ibu kalau memang ada pendapat yang berbeda. Menurut hemat saya memang, pasti, remaja yang sedang mengalami ini tuh ada dalam situasi yang berat ya. Dia sedang merasa bingung, dia sedang coba menata, tadi ya kata kunci yang saya sampaikan di presentasi, butuh orang yang bisa memahami dia gitu ya, kenapa ini terjadi, mungkin dia juga sedang dalam fase bingung gitu. Menurut hemat saya sih di fase awal, menjaga kepercayaannya menjadi hal yang lebih bisa kita utamakan, Bu, gitu. Jadi, mungkin untuk sementara, kalau memang di puskesmas kan di UPT biasanya ada bidang khusus ya Bu ya, misalnya nanti, apakah nanti dilakukan proses konseling, apakah nanti referral ke, UPT P2 ya, di, perlindungan anak, apakah nanti dirujuk juga, didampingi juga ya, di Puspaga juga, kita juga ada layanan konsultasi seperti ini gitu, supaya nanti yang kita lakukan pada remaja ini adalah membantunya menata Bu, gitu, menata situasi ini gitu, menata kebingungan ini, menata apa yang akan terjadi di depan gitu. Jadi saya rasa, pertimbangan dia tidak ingin bicara itu sebenarnya lebih banyak karena, dia takut dengan faktor resiko yang akan terjadi gitu. Mungkin apa diusir dari rumah, takut, dibilang-bilangin ke tetangga gitu kan biasanya, mungkin seperti itu. Jadi, mungkin di fase awal dijaga kepercayaan, dibantu untuk menata diri, sambil nanti secara perlahan, ketika ibu rasa sudah siap ya, mudah-mudahan prosesnya tidak terlalu lama, memang, harus, diberitahu Bu gitu ya tentang orang tuanya karena nanti kita khawatir ini bertanggung jawab juga terhadap keselamatan jiwa dan lain sebagainya ya begitu. Saya kira itu mungkin pendapat dari saya, mangga kalau nanti ada yang mau menambahkan ya boleh diberi tambahan. Baik, Ibu Riani Fajrin. Baik, assalamualaikum, izin bertanya bagaimana bila selama PJJ sumber masalah anak adalah kondisi rumah yang tidak kondusif serta komunikasi yang tidak hangat di rumah, sementara orang tua denial dengan kondisi ini sehingga belum menemukan solusi dari permasalahan ini. Betul, Bu Riani, ini masalah kita semua, problem besar PJJ itu memang berdasarkan pengamatan saya, itu yang jadi sumber energinya tuh rumah ya. Yang disebut dengan sumber energi itu ya bisa jadi memang ini menguatkan, bisa jadi itu justru sumbernya itu di situ gitu ya, gitu. Sehingga, kalau menurut hemat saya, eee, ketika orang tuanya masih denial gitu ya, saya kira kita sudah sampai pada kewajiban untuk memberitahu dan mengingatkan gitu ya, kondisi-kondisi ini. Upaya-upaya persuasif sih tetap bisa dan terus kita lakukan Bu Riani gitu, seperti itu. Nah, mungkin tadi, pada kasus-kasus yang seperti ini yang bisa kita lakukan adalah menguatkan, anak kitanya ya, siswa kitanya gitu ya, untuk bisa menguatkan dia untuk bisa memiliki kemampuan untuk ketahanan diri. Atau bisa jadi mungkin kita coba solusi-solusi yang lebih praktis misalnya begitu ya, misalnya, "Oke, kalau kamu ngerasa nggak kondusif untuk sangat tidak kondusif dengan situasi di rumah gitu ya, apakah nanti kamu atau sekolah bisa mensolusikan solusi lain gitu ya." Saya pernah menjumpai juga di, beberapa sekolah tuh akhirnya atas izin orang tua, anaknya ikut PJJ-nya tapi di sekolah gitu ya, atas izin orang tua. Jadi, karena satu dan lain hal kondisinya tidak kondusif, justru, lebih kondusif ketika ada di sekolah gitu. Jadi pada situasi seperti ini kan sama seperti tadi mungkin ya Bu, cara cara bekerjanya kita coba menimbang faktor resikonya ya, dan faktor proteksinya seperti apa begitu, sehingga bisa jadi nanti dalam kondisi seperti ini, kita coba dahulukan ya, mana yang perlu kita selamatkan gitu ya. Kalau kita melihat sepertinya tekanan itu sudah semakin berat begitu ya, komunikasinya tuh nggak bagus, anaknya jadi tidak semangat, sehingga dia, eee, akhirnya jadi banyak miss ya dari pelajaran-pelajaran akademik, kemudian juga mungkin banyak kata-kata yang tidak menyenangkan didengar sama anak gitu ya. Jadi saya kira, secara persuasi tetap dilakukan gitu, tapi nanti kita bisa lakukan langkah seperti tadi Bu, gitu. Kita menimbang faktor resiko dan faktor proteksinya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, pada situasi seperti ini bisa jadi mungkin
kalau orang tua tidak cukup komunikatif dan bekerja sama, mungkin langsung tawarkan solusi praktis sih Bu, gitu. Kami melihat gitu, kami atas nama sekolah melihat bahwa Ananda tidak cukup fokus gitu ya. Jadi bisa jadi nanti solusi lebih praktis ya. Contoh tadi misalnya apakah nanti diizinkan untuk didampinginya prosesnya langsung di sekolah kah gitu ya. Atau misalnya kita berikan tenggat waktu, kita sampaikan kepada orang tua, baik Bapak Ibu, kita sampaikan kepada orang tua bahwa kita beri tenggat waktu selama 2 bulan ya, mangga Bapak Ibu mencari solusi dulu di rumah. Kalau sudah tidak bisa, mungkin sekolah yang harus turun tangan. Nah, kadang-kadang langkah-langkah seperti itu tuh bisa kita lakukan gitu ya pada orang tua yang tidak kooperatif gitu, sehingga mereka tahu bahwa ini tuh sudah menjadi masalah begitu. Baik, ya. Baik, sepertinya sudah selesai semua ya, Bu? Iya, Bu Sofia, ini masih ada satu lagi, tapi Ya. Bapak Saifuddin masih bergabung. Ini pertanyaan dari Bapak Saifuddin. Masih ada kira-kira Bapak yang sedang bertanya? Bapak Saifuddin ini sudah nggak ada kayaknya. Sudah nggak ada. Ini ada dalam kolom chat ini. Oh Beliau iya. sedang. Bagaimana cara berbicara yang lebih menyentuh hati anak, Bu? Dikasih keras masih salah dan dikasih pelan masih juga salah. Padahal guru dengan suara yang nyaring memberitahu kepada anak bukan marah tapi sayang. Ada kalanya anak salah pemahamannya. Mungkin ini juga pernah dialami oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya. Mohon ditanggapi satu pertanyaan lagi ini, Bu Sofia. Iya, baik. Baik Bapak Ibu guru, inilah barangkali salah satu bab susah-susahnya ya. Jadi susah-susahnya mendampingi anak-anak remaja adalah mereka sudah punya persepsinya sendiri gitu ya, mereka sudah mengembangkan dirinya sendiri, mereka punya respon emosinya sendiri, punya standarnya sendiri gitu, sehingga diri kita tuh bisa jadi langkah kita bisa jadi serba salah gitu ya gitu. Jadi menurut hemat saya tidak perlu terlalu khawatir juga Ibu ya, kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadi ya kita sudah mengupayakan bahwa memberikan arahan gitu ya. Meskipun memang ada beberapa anak yang lebih peka terhadap suara nyaring gitu ya, merasanya disalahkan gitu ya. Nah mungkin bisa diberikan special treatment mungkin ya kalau yang seperti itu ya gitu, bahwa dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya individual gitu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir gitu ya, karena seiring anak-anak itu dewasa, dia berkembang kepribadiannya gitu, semakin dia bisa melakukan proses seleksi itu Pak gitu. Kalau bahasa sayanya, anak-anak itu tidak hanya harus mandiri, tapi dia harus mendiri gitu, harus kenal dirinya gitu, sehingga dia tidak boleh terlalu sensitif juga ya terhadap hal-hal yang bisa jadi tidak dimaksudkan seperti itu gitu. Jadi buat Bapak Ibu guru tetap semangat, insya Allah lakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Adapun hal-hal yang secara personal kadang tidak selalu cocok gitu ya dengan anak-anak lainnya begitu ya. Saya kira bisa dilakukan upaya-upaya pendekatan individual atau tadi Pak gitu, bisa jadi mungkin itu memang sudah bukan ranahnya kita gitu ya. Itu ranah di mana sepertinya memang pada anak ini cenderung lebih sensitif, dia cenderung lebih mudah tersentuh, sehingga itu yang barangkali perlu kita tangani secara individual begitu. Saya kira begitu Pak gitu. Jadi Bapak Ibu guru mudah-mudahan setelah hari ini mudah-mudahan sedikit lebih ringan ya, sedikit lebih ringan tugasnya. Mudah-mudahan nggak jadi lebih pusing begitu. Dan insya Allah sekali lagi ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk melaksanakannya. Ya, saya kembalikan kepada Bu Enda.